Oke, kita lihat sambungannya. Ada dua fakulti tadi. Nah, bagaimana dengan kasus makhluk yang tidak rasional, ya, without reason? Nah, manusia itu kan tadi ya, di sini dia punya logistikon, artinya dia punya reason, ya kan? Nah, binatang nggak punya ini. Oke. Soulnya binatang, dia punya desiring, punya insensif, ya, tapi tidak punya namanya rasio atau reason. Gitu. Sehingga binatang nggak bisa berkonsep karena binatang tidak punya apa? Ya, nus di sini atau spirit, ya. Roh itu nggak punya binatang. Sama-sama punya jiwa, tapi bedanya jiwa binatang dengan jiwa manusia, Pak. Yang kemarin saya udah kasih tahu di grup itu. Apa beda jiwa binatang dengan jiwa manusia? Ayo, coba lihat tuh di grup. Yang saya kasih yang Palamas itu. Kutipan dari Palamas. Atau kalian buka dari Gregory Palamas, Topic of Natural and Theological Science and on the Moral and Aesthetic Life. Buka Wopress-nya, ada nomornya nih, nomor 31 dan 32. Atau saya buka di sini ya, 31 dan 32. Oke, atau kalian bisa buka di situ. Coba baca. Jiwa setiap binatang, ketemu? Jiwa setiap binatang yang tidak dijiwai dengan intelek itu maksudnya nus tadi, maka perhatikan di sini, binatang nggak punya nus, maka dia nggak punya logistikon. Nggak punya logistikon berarti binatang nggak punya apa? Faculty of knowledge. Binatang punya faculty of appetite, nggak punya juga. Nggak punya kehendak, nggak punya wish, nggak punya counsel, creative inclination, dorongan, use, nggak punya. Ya, nah kenapa? Karena jiwa binatang itu hanya satu gerak hidup aja. Begitu tubuhnya mati, ya jiwanya juga mati. Ya, nah makanya baca di sini Palamas mengatakan, coba kita buka ya. Apa bedanya? Kan saya sudah ketik di situ. Kalian nggak baca ini. Ini bacanya apa? Hah? Raymond bacanya apa ini? Nah, mungkin kita dari sini dulu ya. Nomor 30. Coba baca. Nomor 30. Sifat spiritual dan monetik termasuk mereka dan manusia memiliki kehidupan sebagai esensi dan manusia itu setiap sifat yang spirit dikatakan di sini yang bersifat spirit atau noetik, natur ya, natur atau kodrat. Kan manusia punya kodrat spiritual ya atau noetik. Termasuk di sini malaikat dan manusia. Nah, punya kehidupan sebagai esensi itu satu. Tapi juga aktivitas. Nah, itu dua. Esensi dan aktivitas yang menghidupkan tubuh. Jadi tubuh dihidupin oleh natur spiritual
atau jiwa tadi. Oke. Namun natur noetik malaikat tidak memiliki kehidupan sebagai aktivitas. Nah, ini dia tidak punya kehidupan sebagai aktivitas karena malaikat tidak punya tubuh. Manusia punya tubuh, maka punya aktivitas. Tapi juga punya esensi, yaitu tadi jiwanya tadi. Ya, meskipun demikian, natur mereka dapat menerima hal-hal yang berlawanan seperti kebaikan dan tapi malaikat bisa menerima hal-hal yang baik dan jahat. Makanya ada malaikat yang jatuh. Ya, ini kejatuhan malaikat karena kesombongan. Ya, Lucifer itu. Oke. Nah, oke. Nah, 31. Jiwa setiap binatang yang tidak dijiwai dengan intelek atau nus adalah kehidupan tubuh yang digerakkannya. Ya, jiwa binatang tidak memiliki kehidupan sebagai esensi, jiwanya hanya sebagai aktivitas. Karena di sini kehidupan bersifat relatif dan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, karena bukan esensi. Sesungguhnya jiwa binatang tidak terdiri dari apa-apa, kecuali apa yang digerakkan oleh tubuh. Jadi dalam jiwa binatang itu nggak ada yang kayak gini-gini. Binatang nggak bisa diajak reflection, sensation, content, nggak bisa. Jiwanya nggak ada ini. Ya, jadi kalau kalian manusia bisa diajak ini. Kalau nggak bisa berarti binatang. Ya, jangan jiwa anjing yang masuk dalam tubuh kalian. Oke. Sesungguhnya jiwa binatang tidak terdiri apa-apa kecuali apa yang digerakkan oleh tubuh. Jadi ketika tubuh larut atau tubuh itu mati, jiwa pasti mati juga atau larut juga. Jiwa mereka tidak lebih fana daripada jasadnya karena segala sesuatu yang ada di dalamnya berhubungan dan merujuk kepada sesuatu yang fana. Sehingga ketika tubuh mati, jiwa juga mati. Nah, ini jiwa binatang. Makanya di sini Yohanes mengatakan kasus yang tadi kita bicarakan ini tidak melibatkan makhluk yang tidak punya reason, tidak punya mind. Nah, berarti ini nggak termasuk binatang, ini hanya khusus manusia. Oke, kalau kita baca lagi ya. Nah, sekarang jiwa manusia, jiwa setiap manusia juga merupakan apa? Kehidupan dari tubuh yang dihidupinya. Nah, itu dia. Memiliki aktivitasnya. Jadi selain esensi juga punya aktivitas yang menghidupkan dalam hubungannya dengan sesuatu yang lain, yaitu tubuh yang dihidupinya. Namun, jiwa memiliki kehidupan tidak hanya sebagai aktivitas, tetapi juga sebagai esensi. Paham ya? Karena jiwa itu ada dengan sendirinya. Sebab jiwa memiliki kehidupan rohani dan noetik yang jelas, berbeda dari kehidupan tubuh dan apa yang digerakkan oleh tubuh. Oleh karena itu, ketika tubuh hancur, jiwa manusia tidak ikut binasa. Karena jiwa itu punya kehidupan sendiri, punya esensinya sendiri. Tadi kalau binatang tidak punya, dia hanya punya aktivitas dalam tubuh itu. Tubuhnya mati, ya jiwanya juga mati. Kalau manusia berbeda, ya. Nah, jiwa manusia tidak ikut binasa dan tidak hanya tidak binasa, tetapi harus terus ada secara kekal atau abadi karena ia tidak terwujud dalam hal hubungannya dengan sesuatu yang lain. Tetapi jiwa itu punya kehidupan sendiri sebagai esensinya. Sehingga jiwa manusia itu sifatnya kekal. Makanya kita ada namanya kehidupan kekal karena jiwa kita bersifat kekal. Ya. Nah, kalau orang yang paham materialisme, nihilisme itu nggak percaya manusia itu punya jiwa atau roh tadi atau noetik tadi. Sehingga ya hidup manusia ya hanya hidup mati ya sudah kayak binatang aja. Hilang udah. Kayak anjingmu yang mati ya udah. Sama seperti manusia. Mati
Ya udah selesai. Nah, kita nggak percaya begitu ya dalam kekristenan, tidak percaya hal seperti itu. Itulah sebabnya dalam jiwa binatang nggak punya istilahnya noetik, nggak punya roh. Manusia punya roh. Nah, roh itulah yang memberikan esensi dari. Roh itu berasal dari mana? Waktu Allah menciptakan tubuh dan jiwa, Allah menghembuskan rohnya atau apa? Nafasnya, spiritnya. Nah, spiritnya itu rohnya itu bukan Roh Kudus, tapi energi dari Roh Kudus. Maka jiwa manusia itu sifatnya juga energi, ada energinya, ya. Oke, kita baca lagi di sini. Jiwa spiritual dan noetik memiliki kehidupan sebagai esensi, namun ia dapat menerima hal-hal yang berlawanan, ya, kebaikan dan kejahatan. Nah, karena jiwa itu bersifat esensi, kita bisa menerima hal-hal yang baik maupun yang jahat. Dengan demikian jelaslah bahwa ia tidak memiliki kebaikan sebagai esensi, kejahatan juga. Jadi kebaikan bukan esensi, kejahatan juga. Keduanya seolah-olah merupakan kualitas saja. Ketika salah satu dari keduanya hadir, itu karena jiwa yang memilihnya. Jadi kalau jiwa memilih kebaikan, kebaikan itu bukan esensi. Kebaikan itu hanya kualitas yang baik dari jiwa. Oke? Keduanya hadir bukan dalam kaitannya dengan tempat, tetapi kapanpun jiwa noetik setelah menerima kehendak bebas dari penciptanya, condong pada salah satu dari keduanya dan berkehendak untuk hidup sesuai dengannya. Oleh karena itu, jiwa spiritual dan noetik entah bagaimana merupakan gabungan, tapi bukan karena aktivitas yang disebutkan di atas. Karena aktivitas ini terkait dengan sesuatu yang lain, yaitu tubuh, dan karenanya tidak pada dasarnya menghasilkan apa yang bersifat gabungan. Sebaliknya, jiwa bersifat komposit, karena esensinya sendiri dan kehadiran salah satu dari dua sifat yang bertentangan baik dan jahat yang baru saja kita bicarakan. Jadi jiwa bersifat komposit. Kenapa? Karena esensinya sendiri dan bisa kehadiran dari salah satu kualitas tadi. Jadi ada jiwa yang baik, ada jiwa yang jahat. Gitu. Nah, tergantung ininya. Faculty of knowledge dan faculty of FTC itu pilih apa? Kalau pilih yang jahat ya, akhirnya jadi jahat. Ya. Oke, kita kembali ke Yohanes. Nah, namun dalam kasus binatang misalnya katakanlah makhluk tanpa rasio, segera setelah apetit dibangkitkan untuk apapun langsung muncul dorongan untuk bertindak. Jadi kalau binatang itu insting. Jadi begitu ada apetit, ada apa? Ada namanya desire, ya, maka langsung muncul tindakan. Jadi nggak melalui proses ini lagi. Gitu. Namanya insting itu begitu lihat mangsa langsung kayak ular itu ya, atau harimau begitu lihat mangsa insting lapar langsung terkap misalnya gitu. Oke, mendorongan untuk bertindak. Misalnya di sini dikatakan misalnya karena di sini ya, the appetite of creature, faculty of appetite tadi dari makhluk-makhluk itu tanpa reason itu irasional. Ya, seperti binatang itu adalah makhluk yang irasional atau tidak rasional. Ya, sehingga mereka hanya diperintah atau diatur oleh appetite mereka yang natural saja. Jadi nggak bisa punya macam-macam tadi yang kita jelaskan, ya. Oleh karena itu, nama kehendak atau keinginan, ya, nama kehendak atau tadi ya, wish tadi, tidak dapat diterapkan pada makhluk yang tidak rasional, ya. Karena wish tadi itu adalah sesuatu yang rasional. Wish ini tadi ya disebut dengan apa? Bulema itu adalah sesuatu yang rasional.
rasional. Ya, rasional, bebas, oke, natural desire ini, ya, wish ini berasal dari epitomikon ini, berasal dari natural desire, tapi sesuatu yang rasional, bebas dan kodrati. Ya, oke, kemudian all these actions are free, ya, karena tindakannya adalah bebas. Depend upon reason, since the faculty of knowledge and life are bound together in manner. Oleh karena itu, faculty dari knowledge dan faculty of life tadi, affective tadi, vital tadi itu diikat menjadi satu di dalam diri manusia. Ya, oke. Itulah kemampuan pengetahuan dan kehidupan terikat bersama dalam diri manusia. Dia bebas dalam keinginan, bebas dalam dia bebas di dalam desire. Desire tadi itu apa ya? Dalam kehendak tadi, ya. Kemudian wish, bulema tadi terus apa? Inquiry, ya, bebas di dalam inquiry, deliberation, krisis, inclination, choice, impulse, dorongan, ya kan? And free in action. Jadi dari use jadi action. Nah, yang sesuai dengan natur atau kodrat. Nah, jadi maksudnya dikatakan manusia itu bebas, maka dikatakan ada free. Jadi manusia bebas menggunakan itu. Maka itu namanya free will. Ya, jadi faculty of vital affective itu namanya apa di sini? Free will. Ya, ini kan tadi ya kehendak atau bahasa Inggrisnya will. Ya, dari will jadi wish. Ya kan? Jadi will, jadi wish jadi inquiry, speculation, counsel, krisis, interest. Nah, tapi will yang apa? Free, yang bebas. Jadi manusia bebas dalam desire, dalam wish, dalam examination dan investigation, deliberation, judgment, inclination, choice, impulse, dan action. Itu namanya free will. Oke? Nah, kalau dikatakan kehendak bebas, ya karena memang benar-benar kehendak manusia itu bebas dari campur tangan apapun. Ya, maksudnya dari setan, dari Allah. Kita benar-benar otonom, free will. Kehendak bebas. Oke. Karena manusia memang punya kodrati yang tadi, kodrat tadi ya, bertindak. Nah, dibebas dalam tindakan di mana hal itu sesuai dengan kodratnya. Tetapi dalam kasus Allah harus diingat, kita berbicara tentang wish ya tadi ya. Kita berbicara tentang wish, tetapi tidak benar untuk berbicara tentang choice, pilihan. Ya, kasus Allah ini. Gitu. Karena Allah tidak berkehendak. Ya, di sini karena God does not deliberate. Jadi di sini Allah itu tidak berspekulasi. Allah itu tidak inquiry karena dia maha tahu. Nggak perlu lagi. Ya. Oke, Allah itu nggak perlu counsel dihibur. Allah itu nggak perlu krisis, nggak perlu inclination, nggak perlu impulse. Ya dia gerak sendiri kan. Manusia iya gitu. Ya. Nah, makanya di sini Allah itu tidak tidak beda dengan kita. Ya, Allah itu tidak deliberation, Allah itu bukan perlu spekulasi, ya, Allah itu tidak counsel, dia tidak perlu counsel, ya, tidak perlu pertimbangan. Kalau kita kan manusia masih perlu pertimbangan kan, Allah itu tidak perlu pertimbangan karena ya dia maha tahu dan dia punya faculty yang lain dengan kita. Ya, Allah tidak perlu nasihat atau pertimbangan gitu.
Oke. Maka Allah karena dia memiliki pengetahuan untuk mutlak tentang segala sesuatu tidak melakukan pertimbangan atau konsol tadi. Ya, juga di dalam hal jiwanya Tuhan ya. Maksudnya di sini Tuhan Yesus ya. Nah, misalnya gimana nih dengan Tuhan Yesus? Dia punya seperti ini enggak? Inquiry, speculation, counsel, krisis, invention, dorongan, use. Hah? Nah, Damaskus mengatakan gini, juga dalam hal jiwa Tuhan Yesus, kita tidak berbicara tentang nasihat tadi ya, counsel atau choice, pilihan, karena dia tidak memiliki bagian dalam ketidaktahuan. Nah, jadi di dalam jiwanya Tuhan, itu juga sama, tidak mengalami yang namanya seperti ini. Oke? Maka di sana jiwanya Tuhan tidak bisa berdosa. Bukan hanya tidak berdosa. Tidak berdosa, oke. Tapi dia juga tidak bisa berdosa. Paham nggak? Kita bicara kasus Tuhan Yesus nih. Firman Allah yang jadi manusia tadi. Punya kodrat manusia, berarti punya jiwa. Ya, punya jiwa manusia. Tapi jiwa manusia itu adalah manusia tanpa dosa atau nafsu. Maka dia nggak punya yang namanya inquiry atau speculation atau counsel atau krisis, dia perlu dihibur dan sebagainya begitu. Ya. Tapi kok misalnya Tuhan Yesus kok bisa merasa sedih, nangis dan sebagainya, yaitu karena belas kasihan dia. Tapi dia tidak ada namanya keraguan atau ketakutan atau perlu dihibur, counsel atau perlu dorongan, inclination gitu. Ya, dia ragu nih benar atau salah ya. Nah, kalau di dalam kasus kita kan misalnya waktu masuk ke dalam counsel ini atau speculation itu kan gini kan, nah, salah nggak ya? Ya kan? Gitu. Nah, dalam kasus Tuhan, dia nggak perlu memutuskan ini benar atau salah lagi. Karena dia sudah mengatakan, karena dia juga adalah Oke, nah ini kata Damaskus. Karena dia tidak memiliki bagian yang namanya ketidaktahuan. Sebab meskipun ia punya kodrat yang tidak mengetahui masa depan, namun karena kesatuannya dalam keberadaannya dengan Allah firman, ia punya pengetahuan akan segala sesuatu. Walaupun kodrat manusia tidak tahu tentang masa depan, tapi kan dia juga punya kodrat Allah. Maka dia juga tahu tentang masa depan. Jadi kalau Yesus datang, dia tahu nggak dia akan mati di salib? Tahu. Gitu. Pak, tapi kan dia berdoa di Taman Getsemani tuh, dia kayak nawar-nawar tuh sama Allah. Gitu. Ya. Iya, dari sisi kodrat manusianya dia bergumul, tapi pergumulannya bukan soal mau tahu nggak ya, mau tahu nggak ya, gitu. Ya, tapi pergumulannya adalah memang itu bukan soal pergumulan deliberation kayak kita. Ya. Tapi itu adalah satu apa ya? Bukan kalau pergumulan manusia itu kan bisa akhirnya memutuskan tidak kan gitu ya. Ya. Atau melarikan diri lah gitu. Nah, tapi Allah tidak melakukan itu. Ya. Oke. Kita memiliki pengetahuan akan segala sesuatu dan itu bukan karena anugerah tetapi seperti yang telah kami katakan karena ia satu di dalam keberadaan atau satu di dalam subsistensi ya, istilahnya itu nanti ada istilah namanya subsistensi atau satu pribadi itu ya, satu pribadi atau satu keberadaan, satu penghidupan. Nah, subsistensinya Kristus apa? Keberadaan Kristus sendiri adalah Allah dan manusia. Maka karenanya ia tidak memiliki kehendak yang bertindak berdasarkan opini. Tadi ya, bertindak berdasarkan opini atau kecenderungan tadi, disposition.
atau dorongan tadi. Jadi tindakan Allah misalnya di kayu salib adalah impuls dorongan gitu loh. Kadang-kadang kan kita didorong oleh sesuatu yang berdasarkan manusia itu kan ada dorongannya gitu. Baru bisa jalan gitu. Oke? Ada motivasinya gitu. Saya kamu punya hobi jadi pemimpin. Ya kan? Hebat ya jadi pemimpin. Kan? Kita tahu kasih kalian tuh wish ya, nah, pemimpin. Oke? Nah, tentu kalian belajar kan di sini jadi pemimpin itu apa ya? Oke, berspekulasi. Oh, pemimpin itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke, ada counsel, wah ada dorongan-dorongannya gitu. Ya kan? Nah, dan sebagainya. Nah, kalau Tuhan Yesus nggak seperti itu. Dia nggak perlu itu, ya. Tindakannya itu nggak perlu karena opini atau disposition, ya. Nah, jiwanya yang ini ya, kehendaknya tidak bertindak berdasarkan opini, meskipun dia memiliki kehendak alami. Ya, dia punya ini nggak? Natural will nggak? Free will nggak? Tuhan Yesus punya free will nggak? Punya, kalau enggak itu juga manusia. Ya kan? Dia punya ini nggak? Kehendak kodrati atau tadi namanya mana? Natural will. Nah, dia punya ini nggak? Natural will atau rational will? Punya. Gitu. Ya, meskipun dia mempunyai kehendak alami atau apa di sini bahasa Inggrisnya dikatakan natural will dan simple will dikatakan. Ya, karena Tuhan Yesus punya kodrat manusia. Ya, walaupun dia memiliki natural dan simple will yang harus diamati secara sama di dalam semua kepribadian manusia, sisi lain ingat dia juga adalah Allah. Maka jiwa manusianya Kristus itu juga kudus. Dia tidak punya apa tadi? Deliberation, tidak punya inquiry, tidak punya speculation, tidak punya ini semua. Ya, tidak punya disposisi. Artinya tidak ada kecenderungan yang berlawanan dengan kehendak ilahinya. Nah, jadi sejalan. Oke, jiwa manusianya itu sejalan dengan apa? Kehendak ilahinya. Ataupun apapun yang berlawanan dengan kehendak ilahinya. Oke. Karena di sini opini atau disposition, ya, karena opini atau disposition berbeda sebagaimana manusia berbeda. Kecuali dalam hal kealahan yang kudus dan sederhana dan tidak bercampur dan tidak dapat dibagi. Jadi maksudnya Tuhan Yesus, ya, walaupun dia punya natural dan simple will, ya, tapi jiwanya memiliki kealahan. Jadi sekalian, maka di sini opini atau disposition itu berbeda, ya. Dia tidak sama seperti kita. Gitu. Berbeda sebagaimana manusia berbeda. Di sana memang karena penghidupan tidak terbagi terpisah, maka objek kehendak juga tidak terbagi. Dan di sana karena hanya ada satu kodrat, maka hanya ada satu kehendak yang natural atau yang alamiah. Dan lagi karena penghidupan tidak terpisahkan, maka ketiga penghidupan tersebut juga memiliki satu objek kehendak dan satu aktivitas. Nah, ini maksudnya dia bicara tentang Allahnya yang di sini. Ya, jadi kalau kehendak Allah, Bapa, Putra, Anak sama semua, gitu. Karena dia punya ketiga penghidupan yang punya satu objek kehendak atau satu aktivitas. Ya. Jadi ketika Yesus disalibkan itu adalah kehendak Bapa, kehendak Anak, kehendak Roh Kudus, kehendaknya sama semua. Ya, ketika inkarnasi terjadi yaitu kehendak Anak, kehendak Bapa dan kehendak Roh Kudus. Oke, karena apa? Kepribadian mereka, penghidupan mereka tidak terpisahkan. Ya. Tapi beda dengan kasus manusia. Kehendak yang satu dengan kehendak yang lain bisa berbeda-beda. Misalnya kehendaknya generasi dengan Raymond bisa berbeda.
Ya, karena kodrat mereka. Dalam kasus manusia, walaupun mereka kodratnya sama manusia, ya, tetapi kepribadiannya kan berbeda-beda. Ya, di sini kodrat mereka satu, yaitu manusia. Kehendak alamiahnya juga satu, namanya free will tadi ya, natural will tadi satu. Tapi pribadinya, penghidupan maksudnya itu pribadinya terpisah dan terbagi satu sama lain. Baik dalam hal tempat, dalam waktu, ya, dalam karakter, dalam berbagai hal, ya. Maka inilah yang membuat pendapat mereka itu berbeda. Oke, kehendak, dan itulah yang membuat apa? Dikatakan opini dan disposisinya itu berbeda. Walaupun kodratnya sama-sama manusia, sama-sama punya kehendak, tapi kehendaknya bisa berbeda-beda. Nah, beda dengan kasus Tuhan Yesus. Ya, karena dia memiliki kodrat yang berbeda, kehendak-kehendak alamiahnya atau natural will-nya, yaitu fakulti dari kehendaknya yang dimilikinya sebagai Allah dan sebagai manusia juga berbeda. Ya, di sini dia katakan ya, dalam kasus Tuhan Yesus, dia memiliki natural will, ya, dan apa di sini kehendak-kehendak alamiahnya dan kehendak, jadi ada kehendak alami dari manusianya, ada kehendak ilahi, karena punya dua kodrat kan. Jadi kehendak ilahinya kodrat Allah, kehendak manusia kodrat manusia, itu berbeda memang. Ya. Tapi karena subsistensinya adalah satu, pribadinya satu, dia menjalankan kehendak adalah satu, maka objek kehendak yaitu kehendak ilahi juga satu. Kehendak manusianya secara nyata mengikuti kehendak ilahinya dan menghendaki apa yang dikehendaki oleh kehendak ilahi. Jadi maksudnya gini, ngerti nggak? Misalnya contoh tadi kasus manusia, generasi nama Raymond, ya, punya kehendak kodrati nggak? Dua-dua punya. Oke, punya natural will nggak? Natural will atau kehendak kodrati sama-sama punya. Tapi subsistensinya, pribadinya berbeda. Maka ininya berbeda-beda. Gitu. Misalnya generasi punya kehendak A. Nah, Raymond belum tentu gitu. Ya. Nah, sedangkan dalam kasus Tuhan Yesus, Tuhan kan satu pribadi. Tapi dia punya dua kehendak. Kehendak ilahi, kodrat Allahnya, dan kehendak manusianya dari kodrat manusianya. Nah, kodrat kehendak manusianya itu kan nanti namanya apa? Kehendak kodratinya ya kan? Atau apa tadi? Telema atau natural will-nya kan? Punya nggak natural will Tuhan Yesus? Punya, karena dia manusia. Tapi dia punya divine will kan? Natural will dan divine will. Punya nggak? Punya. Natural will punya nggak? Punya. Tapi dua kehendak ini ada di dalam satu subsistensi. Subsistensi itu artinya pribadi. Kayak kamu satu subsisten, Raymond satu. Nah, individu lah. Ada di dalam satu individu atau dalam satu subsistensi. Subsistensinya satu. Maka yang menjalankan kehendak ini juga satu subsistensi, ya kan? Nah, maka objek kehendak yaitu objek dari kehendak ilahi satu. Misalnya objeknya apa? Penyaliban satu. Kehendak ilahi Yesus disalib. Oke, dipanggilnya. Bagaimana dengan natural will-nya? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Enggak, itu manusia. Karena manusia bisa spekulasi, bisa krisis, bisa manusia itu perlu didorong-dorong. Ya kan? Tuhan Yesus nggak perlu. Ada nggak dia didorong-dorong muridnya? Ayo, kamu disalib. Gitu. Nggak ada yang dorong dia kan? Oke? Nah,
Maka natural will-nya Tuhan Yesus itu juga nanti akan mengikuti divine will. Dia punya natural will juga. Ada satu bidat namanya monothelitism, artinya Tuhan Yesus hanya punya satu kehendak. Dia nggak punya kehendak manusia. Nah, itu yang ditentang oleh Maximus. Itu ajaran bidat juga yang mengatakan, oh Yesus itu hanya punya kehendak ilahi, dia nggak punya kehendak manusiawinya. Nah, itu kita nggak percaya itu. Nah, Damasus menjelaskan ada natural will-nya. Walaupun natural will-nya dikatakan dia berdoa di Taman Getsemani, dia tentang apa itu, dia doa yang sungguh-sungguh itu ya. Nah, natural will-nya itu sedang apa? Diarahkan ke divine will, itulah di Taman Getsemani. Ya, itulah di Taman Getsemani. Gitu. Oke? Jadi selalu natural will-nya Tuhan Yesus selalu apa dikatakan di sini? Kehendak manusiawinya secara nyata mengikuti kehendak ilahinya atau menghendaki apa yang dikehendaki oleh kehendak ilahi. Oke? Karena apa? Satu subsistensi. Sedangkan manusia subsistensinya beda-beda ini. Ya kan? Benar nggak? Maka kehendaknya juga berbeda-beda. Nah, sedangkan Tuhan Yesus substansinya satu. Walaupun dia punya dua kehendak. Gitu. Pak, dalam kasus Tuhan, kenapa kok dia apa ya? Tidak punya apa? Dia tidak punya seperti tidak beda, kok beda dengan kita gitu. Ya karena tadi dia juga adalah Allah. Ya, maka di sini dikatakan ia sendiri ada di sini dikatakan meskipun ia memiliki kodrat yang tidak mengetahui masa depan, tapi karena kesatuan dalam keberadaan dengan Allah firman, ia memiliki pengetahuan akan segala sesuatu. Ya. Dan itu bukan karena anugerah, tetapi seperti yang telah kami katakan karena ia satu dalam subsistensi. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan lebih lanjut bahwa telema, kehendak, dan wish, bulesis, telesis dan bulesis adalah dua hal yang berbeda di sini. Ya, objek dari kehendak teleton dan kemampuan untuk berkehendak teletikon serta subjek yang melaksanakan kehendak hotelon itu semuanya berbeda. Kehendak hanyalah kemampuan sederhana untuk berkehendak. Sedangkan bulesis ini adalah kehendak yang diarahkan pada satu objek. Jadi kehendak ini cuma kemampuan aja, faculty aja. Tapi isinya nanti ada wish. Wish ini macam-macam. Tadi ada wish jadi 100% melayani Allah kan. Ada wish 100% melayani apa? Setan misalnya. Wish-nya macam-macam. Kalau April natural wish-nya apa? Apa? Jadi hamba mamon dan itu natural wish-nya. Ya kan? Misalnya Krisman apa natural wish-nya? Pendeta besar misalnya. Oke. Nah, wish itu artinya apa? Kehendak yang diarahkan pada satu objek. Misalnya tadi April jadi mamon. Objeknya jadi hamba uang. Krisman lain. Ya. Jadi apa? Jadi seorang suami yang taat. Ya. Taat kepada siapa? Oke. Nah, itu artinya bulesis ya, keinginan. Sekali lagi, objek dari kehendak adalah hal yang mendasari kehendak tersebut, yaitu hal yang kita kehendaki. Misalnya nafsu makan dibangkitkan untuk makan.
Akan tetapi nafsu makan yang murni dan sederhana adalah kehendak rasional. Kapasitas untuk berkehendak selain itu berarti sesuatu yang memiliki kemampuan berkehendak, misalnya manusia. Ya, jadi ada kapasitas. Selanjutnya subjek yang menggunakan kehendak adalah orang yang menggunakan kehendak. Kata telema perlu dicatat kadang-kadang juga menunjuk kehendak, yaitu kemampuan berkehendak. Dalam pengertian ini kita bicara tentang kehendak yang kodrati atau alamiah, dan kadang-kadang menunjuk objek kehendak. Dan kita berbicara tentang kehendak tergantung pada kecenderungan oleh. Ini tadi singkatnya begitu ya. Nah, kita udah bahas tentang tadi ya, tentang nafsu dan energi. Kita lanjut lagi. Bentar. Tentang energi ini yang belum ya. Kita baca sebentar. Semua kemampuan telah kita bahas, baik kemampuan fakulti pengetahuan maupun fakulti kehidupan, vital tadi, baik yang alami maupun yang artifisial perlu dicatat disebut energi. Energi adalah kekuatannya dan aktivitasnya. Ya, dari setiap esensi, atau sekali lagi energi alami adalah aktivitas bahwa setiap esensi, dan demikian hal-hal yang memiliki esensi yang sama memiliki energi yang sama, dan hal-hal yang memiliki kodrat yang berbeda memiliki energi yang berbeda pula, karena tidak ada esensi yang tidak memiliki energi yang alami. Nah, sehingga kenapa kok ini semua bisa berjalan, karena manusia punya energi, itu intinya ya. Energi alami sekali lagi adalah kekuatan dalam setiap esensi yang dengannya sifatnya terwujud, dan lagi energi alami adalah kekuatan utama yang bergerak secara pribadi, secara abadi dari jiwa yang intelek tadi ya, yaitu kata-kata jiwa yang bergerak secara abadi yang selalu muncul secara alami darinya. Dan sekali lagi energi alami adalah kekuatan dan aktivitas setiap esensi yang hanya dimiliki oleh esensi yang tidak memiliki. Jadi jiwa itu kan esensi ya, maka jiwa itu punya energi, dia punya kekuatan, dia punya aktivitas. Misalnya di sini contohnya misalnya berbicara, makan, minum, dan sejenisnya. Ya, nah itu energi. Afeksi alam, misalnya tindakan bicara, makan, minum. Afeksi alamnya juga sering disebut energi, misalnya rasa lapar, haus, dan sebagainya. Ya, sekali lagi hasil dari kekuatan juga sering disebut sebagai energi. Segala sesuatu dibicarakan dengan dua cara, yaitu secara potensial dan aktual. Kita mengatakan bahwa anak yang ada di dalam perut ibu itu adalah calon sarjana, karena ia telah diperlengkapi sedemikian rupa sehingga ia diajar, ia akan menjadi sarjana. Potensi. Selanjutnya kita berbicara tentang seorang cendekiawan potensial dan cendekiawan aktual, yang berarti bahwa yang terakhir, maksudnya aktual ini berpengalaman dalam huruf-huruf. Sementara yang pertama, cendekiawan potensial memiliki kekuatan menafsirkan huruf-huruf, tetapi tidak menggunanya secara aktual. Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang seorang cendekiawan aktual, yang kita maksudkan adalah bahwa dia menggunakan kekuatannya secara aktual, yaitu bahwa dia benar-benar menafsirkan tulisan-tulisan. Ya, nah ini dia antara potensial dan aktual. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa dalam pengertian kedua, potensi dan aktualitas berjalan bersama. Karena sarjana dalam kasus ini adalah potensial dan kasus lainnya adalah aktual. Jadi ada yang sudah masih potensi jadi calon sarjana namanya, atau cendekiawan. Tetapi ketika dia besar, dia benar menjadi seorang sarjana, itu jadi aktual. Ya. Energi utama adalah satu-satunya energi alam yang sejati adalah kehidupan sukarela atau rasional dan independen yang merupakan kemanusiaan kita. Saya tidak tahu bagaimana mereka yang merampok Tuhan akan hal ini dapat mengatakan bahwa dia menjadi manusia. Energi adalah aktivitas alam yang drastis, dan dimaksud dengan drastis adalah apa yang digerakkan dengan sendirinya. Jadi energi itu bergerak dengan sendirinya sesuai dengan esensi dari jiwa itu. Maka energi itu jadinya kekal karena jiwa itu kekal. Ya, dia independen, oke, rasional, sukarela. Nah, inilah kemanusiaan kita, ya. Kehidupan yang sukarela, rasional, dan independen. Oke, nanti apa yang dimaksud dengan sukarela itu maksudnya di sini apa ya, voluntary ya, kerelaan. Nah ini ya, sukarela atau kerelaan. Jadi energi itu selalu sifatnya sukarela, ya, tidak apa, ya,
kehidupan yang sukarela. Jadi tidak pernah berhenti gitu. Ya, tidak pernah berhenti. Sukarela terus-menerus gitu. Energi itu. Ya, dan rasional dan independen. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kalau tadi kita misalnya lihat proses dari passion tadi, ya, maka kembali tadi ada provocation, terjadi coupling. Nah, di sini terjadilah passion, ya. Passion ini belum nih, ya. Jadi kalau di sini ada provokasi, di sini timbul apa namanya, pikiran, ya. Tadi dari nus timbullah thought, ya, gitu. Lalu timbullah di sini passions. Dari passion itu bergulat, wrestling, kalah, naik dia. Naik artinya diaktualisasi. Nah, berarti di sini wilayah potensi ini. Ya. Dan ini digerakkan oleh energi ini. Nah, aktualisasi terus jadi captivity. Ya, captivity ini artinya jadi ketergantungan, kecanduan. Seperti kayak orang merokok, nah itu udah captivity. Atau kecanduan porno, nah ini captivity. Gitu ya. Aktualisasinya ya tadi pornografinya. Ya. Kalau dari Maximus gimana? Misalnya kalau ini ya, ini dari John Damaskus. Kalau dari Maximus, ini kalau dari Maximus itu seperti ini prosesnya. Ya, dari memori, passion, masuk ke intelek, passionnya muncul, akhirnya masuk ke intelek actions, lalu jadi dosa. Ya, atau dari demons, lalu masuk ke soul, jadi pikiran-pikiran, thought, jadi dosa. Ya, jadi umumnya kayak gitu ya. Nah, sekarang simpelnya dari John Damaskus itu tadi dia katakan provokasi, coupling, passion, wrestling, action, actualization, activity. Ya. Oke, jadi kalau sederhananya saya gambarkan ada provokasi, godaan ya, semua akan masuk ke dayonia atau nus ini. Nus ini akan mempertimbangkan ini baik atau jahat. Oke, ternyata yang mempertimbangkan provokasi itu dianggap baik, padahal itu harusnya jahat kan, hancur. Jadi apa? Kok ini pikiran-pikiran jahat sudah, ya kan? Jadi pikiran-pikiran jahat. Tadi ya, demonia, emotion, itu ada benar atau salah. Benar atau salah. Itu ada pikiran-pikiran jahat atau salah. Oke, nah dari spot inilah akhirnya kan direfleksikan, pikirkan lagi. Nah ini nanti sudah jadi apa? Passion. Jadi passion itu adalah logisme. Ini saya katakan di sini logisme, pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran jahat akhirnya jadi nafsu. Oke, nafsu itu memang masih benih, belum dibuahi. Itu proses lagi. Disebut resting di sini.
Ya. Nah, akhirnya direfleksi lagi di sini. Dipertimbangkan lagi, prudence. Lakuin nggak ya? Lakuin. Oke. Nah, itu kan gitu kan? Refleksi lagi. Atau apa di sini? Reflection and prudence. Atau di sini namanya apa? Reflection. Tapi nafsunya di sini, coba kita baca Galatia 5 ayat 17. Oke. Coba baca Risma. Ya, Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, karena di sini sudah wrestling, masuk wrestling. Jadi pikirannya sudah penuh nafsu. Dan itu bertentangan dengan keinginan roh kan tadi kan? Keinginan tadi itu maksudnya tadi bulema tadi. Mana tadi? Ada bulema daging, ada bulema daging ini tadi passion, epitumia, ya, oke, epitumia yang tadi yang rusak atau nafsu. Tadi kan nafsu itu apa? Yang menyimpang. Epitumia itu sebetulnya baik karena manusia dikasih desain, tapi menyimpang, nah, makanya jadilah passion. Itu yang disebut Paulus pakai istilah daging. Dan itu bertentangan roh, berarti kan menyimpang kan? Bertentangan roh berarti kan menyimpang kan? Nah, maka disebut passion atau epitumia itu bahasa Yunani. Passion atau pathos, ya. Dan itu bertentangan, makanya disebut passion dan itu menyimpang katanya. Dan Paulus katakan yang kita lakukan adalah yang kita tidak kehendaki, karena berarti di sini tahu kita ada pikiran roh itu kita tahu, ya. Jadi di sini refleksinya sebetulnya apa ya? Baik dan jahatnya itu ya tahu kita. Tapi yang kita lakukan apa? Kita sudah di impatient gitu, ya. Karena tadi apa? Pikirannya itu sudah kotor. Oke, destruction and remission. Nah, lalu naik ini, kasih approval, kasih persetujuan. Action itu artinya naik. Kasih persetujuan pada patient, ya, yang sudah nginep di dalam pikiran-pikiran tadi. Oke, udah kasih persetujuan, ya udah. Jadi efek, jadi tindakan. Jadi tindakan lama-lama jadi kecanduan, jadi habit, kebiasaan. Nah, itu. Ya, jadi dari passion timbul wrestling, concession, activity. Nah, ini sama seperti kayak ini. Kalau kerja diamonia jadi konsep dan konsep. Kalau jadi dosa, ini urutan. Ini jadi dosa. Oke? Nah, nanti kamu perhatikan ini dari Maximus. Nanti kalau menurut Bapak gereja yang lain, mirip-mirip juga ya. Nah, misalnya Maximus, misalnya kalau dari Hesychios, ini provocation, coupling, action, concrete action. Ya. Nah, kalau dari Gregory of Sinai, ini dia. Ini prosesnya. Sinful act, lustful, laziness, ignorance, and faith. Ini ada orang yang sudah, nah misalnya ini ya. Nih ada Mazhabik dari Klimakus itu juga ada. Oke, dan Damaskus seperti ini. Kalau Maximus, memori, thought,
Dari pikiran jahat, dari memori atau dari demons, timbul pikiran-pikiran jahat, jadi nafsu. Nafsu itu jadi impatient thought, action, lalu perbuatan di dalam daionia, kemudian perbuatan di dalam action oleh tubuh. Jadi dalam mind ini jiwa. Jadi jiwanya juga berdosa, tubuhnya juga berdosa. Nah, ini kalau menurut Maximus. Jadi sama. Nah, ini bagus, ini summary-nya ya. Kelihatan nggak? Oke. Nah, ini dia. Ini kita beruntung ini udah diringkas. Ini dalam Filokalia semua loh. Udah diringkas orangnya. Nah, ini misalnya dari siapa ini? Ini dari Marcus Ascetic, provokasi. Masuk ke momentary disturbance. Dihibur, baru naik jadi procession, terus jadi patient. Nah, sedangkan untuk John Climacus, provokasi, disturbance of the mind, coupling, action naik, captivity, terus struggle lagi, patient. Oke. Sedangkan Maximus sama kayak John Damascus ya. Memori atau demons, kalau John Damascus provokasi istilahnya. Provokasinya bisa dari memori. Memori itu berarti apa yang sudah pernah kita kerjakan, kita ulangi lagi. Misalnya Krisman. Dulu sering nonton film cabul. Jadi memori. Nah, itu diulangi lagi. Jadi akhirnya memori timbullah jadi apa? Pikiran. Nah, kalau John Damascus namanya coupling. Ya, kalau Maximus namanya logismoi. Lalu jadi apa? Passion, sama jadi passion ya kan? Jadi nafsu. Nafsu itu akhirnya apa? Galatia tadi muncul. Oh, yang kita lakukan adalah apa? Ya, kita bergumul ini, wrestling, bergumul dengan keinginan roh nih. Wisman bergumul nih. Ini keinginan rohnya kayak gini nih. Tapi keinginan dagingku memuaskan nafsu tadi. Keinginan roh bilang jangan Wisman, jangan. Nah, gitu. Ya kan? Ada kan? Wisman, kamu mikir gitu nggak? Iya kan? Nah, aduh, berarti ngakui kamu. Oke, ini namanya apa? Kita bergulat. Wrestling itu artinya bergulat. Tahu gulatnya? Nah, kayak Yakub bergulat gitu ya. Impatient thought di sini. Galatia 5 tadi ya. Nah, akhirnya kalah naik action. Oke. Mula-mula actionnya dalam pikiran, dalam dalamnya. Wah, langsung terus bayangin cewek kayak gini. Ya, fantasi gitu. Oke. Nah, atau ini sudah aktualisasi sebetulnya. Nah, kemudian jadi captivity, kita jadi terikat, jadi habit. Ya, atau jadi perbuatan dosa dalam tindakan. Gitu. Misalnya apa gara-gara orang nonton video porno kan bisa macam-macam ya efeknya. Masturbasi lah, perkosa lah, dan sebagainya. Oke, ini kalau Hesychios, provokasi, coupling, action, concrete action. Theodoros, saya action, patient, sin. Philotheos, provocation, coupling, action, captivity, patient. Simeon, self-examination, doubt, hesitancy, inclination. Ya, kalau Peter Damascus, provocation, coupling, racing, action, seduction, captivity, patient. Ada yang beda-beda ya. Ada yang patient baru di sini. Ada yang patientnya di akhir. Kalau Gregory di Sinai, fantasi jadi passion, demon, destructive thought, dan sebagainya. Filokalia umumnya ini provokasi, momentum distribution, coupling, action, provocation, sama kayak John Damascus. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Minggu depan kalian udah mulai cari topik loh, apa yang mau dibahas kan? Ya, dibahas. Nanti habis kelas kamu bisa konsultasi ya. Minggu depan mungkin 1 jam kita pakai untuk pelajaran. Setelah itu
Nanti sesi kedua kalian bisa konsultasi tentang topik. Ya. Ini mau nggak bukunya tadi? Oh, ya, nanti saya kasih ya. Enggak, ya nggak apa-apa juga sih.